Ya, selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia. Saya Didi Mulato. Saya pagi hari ini saya ingin berbagi buat Bapak Ibu semua tentang akhir-akhir ini saya sering menemukan orang-orang yang mengatakan bahwa asuransi itu haram. Ya, Bapak Ibu, kalau Anda bilang bahwa asuransi itu haram, ya hari ini mari kita lihat Bapak Ibu. Hari ini semua PNS, TNI, Polri, semua karyawan perusahaan itu diasuransikan. Semua orang kerja itu diasuransikan. Semua mobil kredit itu diasuransikan. Semua rumah kredit itu semua diasuransikan. Ya, semua orang naik haji diasuransikan. Semua orang naik pesawat diasuransikan. Lah kalau asuransi itu ada di mana-mana, bahkan sekarang para menteri sedang memberikan asuransi kepada nelayan, sapi, kemudian pertanian juga diberikan asuransi, Bapak Ibu. Kalau hari ini asuransi itu ada di mana-mana, Bapak Ibu. Lalu kalau Anda bilang asuransi itu haram, terus bagaimana nasib para PNS, nasib para TNI, Polri? Kalau Anda bilang asuransi itu haram, hari ini Yuk mari kita berkumpul, berpadu semuanya, kita tolak program asuransi nasional ya, supaya perusahaan asuransi ditutup semua. Para PNS itu biar nggak ada asuransi, nggak perlu ada BPJS, nggak perlu ada perusahaan asuransi, nggak perlu ada jasara harja ya. Bapak Ibu, wow, masih ada yang nyeletuk lagi lah, itu kan diasuransikan Pak, namanya diasuransikan, kita nggak bisa nolak ya. Yang nggak boleh itu asuransi pribadi. Oh, ntar dulu Bapak Ibu, kalau memang diasuransikan itu nggak boleh nolak, misalkan pemerintah memutuskan bahwa seluruh pegawai negeri wajib makan babi tiap hari, saya yakin Anda akan nolak Bapak Ibu. Artinya gini Bapak Ibu, kalau memang haram asuransi itu, mari kita tolak. Anda nih kadang lucu Bapak Ibu, kemarin ada salah satu rekan mengatakan asuransi haram gitu. Asuransi haram, tahu-tahu anaknya sakit, pakai BPJS juga Bapak Ibu. Aduh, maaf Bapak Ibu ya, kalau memang asuransi itu haram ya apapun jenisnya Anda nggak boleh pakai ya. Kalau asuransi haram Bapak Ibu, hari ini semua PNS itu berarti rezekinya haram karena diasuransikan semua ya. Sama dengan orang bilang, oh bank itu haram misalkan ya, tetapi uang Anda semua keluar dari bank loh ya. Semua uang yang Anda pegang sekarang itu keluar dari bank. Jadi kalau Anda bilang bank itu haram, ya jangan pakai uang ya, karena uang Anda semua lewat bank gitu loh. So buat Bapak Ibu semua, mari kita berpikir cerdas. Pemerintah hari ini mengasuransikan semua PNS. Semua perusahaan itu wajib mengasuransikan semua karyawannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena asuransi itu adalah salah satu sistem ekonomi ya. Hari ini Bapak Ibu semua ya, semua itu sudah dipikirkan ya. Mari Bapak Ibu kita lihat coba kemarin nasabah yang naik haji kemarin, tahun kemarin ya, semua jamaah haji Bapak Ibu tidak asuransikan. Dan Bapak Ibu Anda boleh lihat kemarin ada 114 orang meninggal dunia di Mekah karena kejatuhan krain. Kemudian ada lebih dari 700 orang meninggal dunia di Mina Bapak Ibu. Itu semua diasuransikan Bapak Ibu, keluarganya terima santunan Bapak Ibu. Jemaah haji aja diasuransikan ya. Kalau hari ini asuransi haram, kenapa jemaah haji diasuransikan? Pemerintah Arab Saudi sana itu sudah mikir Bapak Ibu, kalau asuransi haram, apa iya seluruh jemaah haji diasuransikan? Yuk mikir ya. Pemerintah mengasuransikan semua pegawai negeri karena asuransi itu terbukti Bapak Ibu bisa membantu merencanakan masa depan seseorang. Asuransi bukan berbicara hanya tentang risiko saja, jika Anda sakit, jika meninggal, tidak. Asuransi itu secara disiplin mengajak orang dengan konsisten, disiplin untuk menyisihkan uang untuk persiapan masa depan. Untuk apa? Untuk pensiun, untuk pendidikan anak, untuk masa depan dan kebutuhan yang lainnya. Ya kalau hari ini Anda bilang bahwa asuransi itu haram, mari kita tuntut PNS itu semua ditutup asuransinya. Jangan pakai asuransi. Terus kalau PNS itu sakit, jangan pakai BPJS dong. Ya, Anda bilang asuransi haram, tapi kalau sakit masih pakai BPJS, malu-maluin dengan kata-kata Anda sendiri. Bapak Ibu, hari ini Anda boleh lihat semua orang di Arab Saudi, semua orang di Eropa, semua orang di Amerika, semua orang di Singapura, di Jepang, di negara-negara maju, semua orang punya asuransi.
Ya, kalau asuransi tidak bagus, tentunya dari dulu perusahaan asuransi itu harusnya sudah dibakar sama orang, Bapak Ibu. Hari ini kalau memang menurut Anda asuransi nggak bagus, mari kita demo tuh. Ya kan, demo, kita bubarkan asuransi di seluruh dunia. Itu aja sederhana kok. Nyatanya hari ini pemerintah justru pakai asuransi semua. So, buat Bapak Ibu semua, ya hari ini yuk mari kita kita lihat lebih jauh lagi. Bangsa Indonesia ini udah terlalu ketinggalan dibanding bangsa lain. Ya, negara-negara lain sudah lebih maju, Bapak Ibu. Kalau Anda melihat bahwa asuransi itu memang tidak baik, yuk mari kita benahin. Ya, kalau Anda punya dalil yang mengatakan bahwa asuransi itu tidak boleh, mari. Saya dukung Anda kalau Anda mau jadi ketua MUI. Jangan bilang macam-macam. MUI itu kumpulan para ulama, ya, yang intinya orang-orang hebat di bidang agama. Kalau orang-orang para ulama Anda bilang nggak bisa kerja, nggak becus, berarti Anda lebih hebat, ya. Kalau Anda lebih hebat, ilmu Anda lebih tinggi dari para ulama yang ada di MUI, monggo. Mari Bapak Ibu, saya dukung Anda. Ya, mari Anda mencalonkan diri menjadi ketua MUI, nanti saya akan dukung, kita bikin rekomendasi supaya apa? Anda benahi sistem syariah di Indonesia. Jangan cuma menghukum asuransi syariah itu haram. Kalau asuransi syariah itu Anda bilang masih haram, Bapak Ibu, itu sama dengan Anda sedang mendustai melukai ya para ulama yang ada di MUI. Ya, mereka adalah ayah anda kita, mereka adalah orang-orang yang kita pilih untuk mengawasi bangsa Indonesia, Bapak Ibu. Hari ini asuransi syariah sudah didesain sedemikian rupa, Bapak Ibu, ya, bahwa semua sudah sesuai kaidah-kaidah syariah. Ya, nah sama halnya seperti Anda mau makan di restoran. Apakah Anda tahu restoran itu halal atau tidak? Anda mau makan nih, misalkan. Anda mau tahu nggak makanan itu halal apa tidak? Gimana caranya? Anda cukup lihat tulisan label halal di makanan itu. Betul nggak, Bapak Ibu? Kalau ada tulisan halal di makanan itu, maka yaudah makan aja. Berarti apa? MUI sudah ngecek bagaimana cara mengolahnya, bagaimana sistem kerjanya hingga ada makanan itu ada di depan Anda. Ya, ketika MUI sudah ngecek, ya sudah, tugas kita sebagai bangsa tinggal ikutin saja, nggak usah kita sibuk ngurusin, ya kan? Anda mau minum ada tulisannya halal, ya sudah minum aja. MUI sudah bertanggung jawab terhadap hal itu. Nah, hari ini asuransi syariah sudah mendapatkan legalitas halal dari MUI. Ya, kalau hari ini Anda merasa ada yang tidak tepat, yuk layangkan surat resmi atau Anda menjadi ketua MUI sekalian. Lo kalau Anda memang merasa hebat di bidang itu, monggo saya dukung Bapak Ibu. Sama seperti halnya kita mau pakai mobil, kita mau naik mobil, kita nggak perlu ngecek satu-satu, betul nggak Bapak Ibu? Ini sudah aman apa belum mobilnya? Nggak perlu, karena sudah ada bagian yang menanganin hal itu. Kita mau tahu obat itu baik atau tidak, sudah ada badan POM yang mengawasi itu semua. Ya, kalau memang obatnya tidak bagus, badan POM yang akan menindak. Ya, hari ini urusan halal haram itu MUI. Jadi kalau asuransi syariah sudah ditetapkan halal oleh MUI, ya sudah, tugas kita sebagai bangsa dan negara, warga negara Indonesia, tugas kita hanya mengikuti saja. So, buat Bapak Ibu semua, yuk mari saatnya kita berpikir untuk memajukan bangsa Indonesia. Indonesia sudah terlanjur ketinggalan jauh dari negara-negara lain, berangkat dari orang-orang yang maaf Bapak Ibu, salah dalam mengambil melihat segala sesuatunya. Saya Bapak Ibu sudah 9 tahun ada di industri asuransi dan saya tahu persis asuransi begitu luar biasa membantu menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia ini. Nyatanya hari ini semua PNS diasuransikan. Kenapa Bapak Ibu? Ya, PNS itu supaya punya pensiun, setiap bulan gajinya dipotong 10%, disisihkan untuk pensiun, sebagian untuk bayar asuransi di BPJS, ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya nanti ketika dia pensiun itu semuanya uang dia sendiri. PNS bisa punya 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 pensiun itu sebenarnya uang dia sendiri yang dicicil selama masa kerja 30 tahun. Ketika Anda ngerasa bahwa hari ini PNS bisa pensiun itu bagus, gimana nasib orang-orang yang bukan PNS? Ya kan mereka juga pengen punya pensiun. Jangan dibilang haram. Mereka juga butuh disiplin untuk nyisihkan duit. Bagaimana nanti pensiun bisa punya uang. Anak sekolah punya uang. Ketika sakit nggak usah bingung keluar uang. Ketika meninggal dunia ada yang bisa digunakan untuk kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Sama seperti yang dilakukan PNS.
Lah kalau ada yang bilang, wah aku baru ikut asuransi, baru 2 bulan, 3 bulan, baru setahun, 2 tahun, kemudian aku berhenti kok uangku habis. Ya ntar dulu, PNS itu juga sama. Anda boleh lihat tuh, PNS yang baru masa kerjanya 2 tahun, 3 tahun, kemudian dia meninggal dunia. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, gaji pensiunnya juga tidak bisa full, hanya 10%, 20% dari gaji, ya kan? Kenapa? Ya karena uang yang disetor baru sedikit, ya, dan digunakan untuk biaya lain-lainnya. So, Bapak Ibu, mari kita memajukan bangsa Indonesia dengan membuat bangsa Indonesia semakin cerdas dalam merencanakan keuangannya. Bapak Ibu, kalau Anda ingin sukses, yuk tata ekonomi Anda. Anda boleh konsultasi dengan orang-orang kaya, Anda boleh konsultasi dengan para perencana keuangan terhebat di muka bumi ini. Maaf Bapak Ibu, jangan nanya orang yang maaf lah, ya pendidikannya jauh di bawah Anda lah gitu. Kalau Anda mau hebat ya konsultasi sama orang-orang hebat. Ya, banyak tuh perencana keuangan hebat di Indonesia, di dunia. Anda tanya semua sama mereka, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, hari ini sekali lagi bahwa MUI adalah kumpulan para ulama di Indonesia. Kalau MUI sudah bilang bahwa asuransi syariah itu halal, ada aturan mainnya, ada fatwa MUI-nya, Bapak Ibu. Kalau membutuhkan fatwa MUI boleh hubungin saya atau siapapun rekan yang memasarkan asuransi syariah. Bapak Ibu, saya yakin ya suatu ketika Anda akan tahu kenapa asuransi syariah itu dibuat dan kenapa asuransi syariah itu benar-benar sudah sesuai dengan kaidah syariah. Pasti bermanfaat Bapak Ibu, pastikan Indonesia menjadi lebih baik dimulai dari diri kita sendiri. Didi Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.